guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget tentang benda-benda yang bisa melindungi kita. Nah, Kak Fuye membawa banyak sekali nih benda-benda di bawah sini ya, yang bisa melindungi Kak Fuye. Juga guru-guru sekolah minggu. Nanti kalau guru-guru sekolah minggu ceritanya bisa pakai kardus ya bendanya, biar nggak kelihatan ya, biar anaknya penasaran. Nah, sekarang anak-anaknya udah penasaran apa belum nih? Kalau udah penasaran, guru-gurunya juga penasaran, ditonton dari awal sampai akhir ya, supaya tahu ceritanya gimana. Karena nanti ada benda-benda, bukan benda ya, ada beberapa gambar yang mungkin teman-teman guru sekolah minggu mau bisa minta ke Kak Fuye ya. Tapi ini ada benda-bendanya dulu nih ya. Kak Fuye kasih lihat. Yang pertama, benda ini bisa melindungi kepala Kak Fuye nih saat sedang naik motor ya. Ya, kalau misalnya ya jatuh atau ada sesuatu yang terjadi, kepalanya terlindungi dengan benda ini. Apakah benda itu? Nah, gampang banget. Benda itu adalah jeng-jeng ini ya. Benda itu adalah sebuah helm ya. Ini Kak Fuye pakai aja helmnya. Hop, tuh helm berwarna merah ini ya. Nah, dia keras nih, sangat bagus helmnya ya. Jadi bisa melindungi kepala. Kalau hujan juga ya masih bisa terlindung ya. Tuh ya, kita ini bisa terlindung dari debu, dari hujan, dari panas dengan helm ini. Lalu ada lagi nih, benda yang bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk atau serangga. Kalau di rumahnya banyak nyamuk atau suka ada serangga dekat kebun, pakai benda ini nih. Bendanya adalah ini ya. Ini minyak telon, bisa dipakai, ditetes-teteskan di tangan gini. Nah, digosok-gosokin. Nah, gosok-gosokin. Kalau pakai ini nyamuk biasanya nggak terlalu mau datang ya. Bisa minyak telon, minyak kayu putih atau obat nyamuk. Nah, kita pakai nih ya. Nah, benda ini melindungi dari gigitan nyamuk. Nah, benda yang sangat bermanfaat ya. Lalu sekarang Kak Fuye juga ada benda lain yang bisa melindungi supaya kita nggak cepet sakit atau diserang penyakit ya. Yang pertama ini yang bisa diminum, air ya. Air kalau kita minum secara teratur, kita akan sehat badannya, terlindung dari penyakit. Penyakit itu nggak kelihatan loh, tapi kita bisa kan melindungi diri kita supaya nggak cepet sakit. Selain air, kita juga makan makanan secara teratur ya. Ini ada roti di sini, kita makan secara teratur, secara baik, pasti terlindungi dari penyakit. Dan jangan lupa juga minum vitamin ya. Makan vitamin, bisa dari buah-buahan, bisa vitamin seperti ini, supaya terlindung dari penyakit. Nah, pertanyaan Kak Fuye sekarang, kalau tadi kan benda-benda melindungi dari penyakit, melindungi dari nyamuk, dari hujan, panas di jalan, atau dari benturan di kepala, itu ada benda-bendanya ya. Lalu bagaimana nih caranya melindungi diri kita dari godaan iblis atau dari gangguan iblis? Wah, kalau ngomong iblis pasti adik-adik mungkin takut ya. Ih, iblis itu yang serem-serem tuh, kayak di film-film itu kali ya, atau yang di video-video tuh yang wajahnya serem, yang menakut-nakuti orang ya. Ya, barangkali ada yang seperti itu. Tapi yang terutama, iblis itu yang mengganggu adalah dia mengganggu di dalam hati kita nih. Godaan iblis tuh bukan berupa yang serem-serem aja ya. Godaan iblis tuh dalam bentuk misalnya apa nih? Main game nggak mau selesai-selesai ya. Karena ada bujukan terus, ayo main lagi deh. Aduh, kalau main lagi enak nih ya. Daripada bikin PR, belajar, main aja. Atau saat liburan udah nggak usah baca Alkitab, kita main game terus saja. Nah, itu godaan iblis ya, untuk main game terus. Atau godaan lainnya adalah isengin tuh, itu temen yang itu orangnya pendiam, dia penakut, ayo gangguin. Akhirnya gangguin temannya. Atau godaan iblis yang lain, misalnya tidak mau berbagi, itu juga godaan iblis ya. Kita punya banyak, tapi begitu temennya minta, udah nggak usah bagi, biarin aja dia nggak punya, biarin aja dia nggak kebagian, yang penting aku punya sendiri. Nah, itu godaan iblis. Banyak banget godaan iblis di dalam hati kita. Karena apa? Karena kan di dalam hati kita sehari-hari terus ada ya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana nih Kak untuk mengatasi godaan iblis ini? Apakah bisa ya? Supaya aku nggak dengar godaan iblis nih, supaya nggak main game terus, aku pakai helm aja nih. Nah ya, pakai helm dah. Jadi iblisnya nggak bisa gangguin lagi di dalam hatiku. Atau aku minum air. Minum air nih. Aku minum air sampai terus-terusan sampai 2 botol, biar iblisnya tenggelam nih di sini ya. Iblis nggak bisa berenang nih. Aku isi air di badan aku nih ya, biar iblisnya tenggelam, nggak bisa berenang. Atau bisa juga nih ini ya,
pakai minyak telon nih. Nah, tuh iblisnya jadi nggak bisa masuk badan saya nih. Soalnya saya pakai minyak telon nih, nyamuk aja takut, apalagi iblis. Nah, apa bisa begitu ya adik-adik ya? Nggak bisa ya. Walaupun kita udah pakai helm, pakai minyak telon, kita mungkin minum vitamin, pakai minum air yang banyak. Nah, namanya godaan iblis itu tetap terus-menerus ada. Bahkan di Alkitab ada di bagian ditulis Tuhan Yesus aja digoda oleh iblis. Tapi di Alkitab juga dikatakan kita bisa melawan iblis ini. Dengan apa melawannya? Yuk kita lihat nih di Alkitab ini ya, dari kitab Yakobus. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Baik, di situ dibilang mendekatlah kepada Tuhan dan kita bisa melawan iblis. Mendekat pada Tuhan gimana caranya? Yang pertama tentunya kita berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus agar hati kita tetap dijaga dengan baik, agar hati kita tetap mau dengerin Tuhan, mau jadi anak yang taat. Selain berdoa, supaya tahu tentang mana sih yang Tuhan mau, mana sih yang baik, nah, kita membaca firman Tuhan ya, membaca Alkitab. Kita baca Alkitab secara teratur, kita tahu firman Tuhan, kita bisa melawan godaan iblis. Misalnya, kita lagi pengen main terus nih, tapi dalam hati kita nanti, kita juga pikir, wah kalau main terus nanti gak baik nih, aku seharusnya mengerjakan PR juga, aku seharusnya ngeles, aku seharusnya belajar. Nah, itu ada hikmat dari Tuhan ya. Dan dari kita sendiri juga kita percaya, wah kita bisa melawan godaan. Bah, aku stop mainnya, aku nggak mau main game lagi, aku mau belajar yang rajin. Selain berdoa, membaca Alkitab, yang paling penting apa? Melakukannya ya, melakukan perintah Tuhan dengan baik. Nah, Kak Fuy harap juga gitu ya adik-adik ya. Jadi selain menjaga diri kita dari kecelakaan, dari penyakit, dari nyamuk, nah, tapi kita juga terutama menjaga diri kita supaya tidak gampang tergoda oleh iblis. Kak Fuy yakin pasti semua adik-adik bisa melakukannya dengan baik. Nah, buat teman-teman guru sekolah minggu, tadi ada gambar-gambarnya dan ini semua bisa diminta atau tinggal WhatsApp bilang minta alat peraga melindungi ya, alat peraga melindungi. Di WhatsApp aja ke nomor ini 0813-852-17327. Sekali lagi WhatsApp ke 0813-852-17327. Kak Fuy akan kirim file alat peraganya, alat peraga melindungi ya. Tentunya selain gambar-gambar peraga, kalau barang-barangnya tadi nggak dikirim ya, helmnya itu nggak dikirim ya, nanti teman-teman bawa sendiri ya. Bisa diganti juga kalau nggak mau pakai helm ya, pakai topi atau pakai apa. Makanannya kalau nggak mau roti, pizza, nasi goreng boleh, silakan ya. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu juga, naskah drama Natal Kak Fuy masih tersedia nih, ada 3 judul. Yang pertama judulnya adalah Kue Natal untuk Tuhan, yang kedua Sukacita Anak Gembala, dan yang ketiga Palungan untuk Yesus. Harganya cuma 25.000 satunya, masih keburu banget nih kalau mau latihan ya. Kalau mau latihan Natal masih keburu banget. Gampang banget kalau mau beli, tinggal WhatsApp aja ke 0813-852-17327. Sekali lagi 0813-852-17327 buat informasi pembeliannya. Oke, segitu aja untuk videonya hari ini. Selamat mempersiapkan Natal. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dadah.